apalagi sekarang mau menjelang Pemilu. pemilu gitu ya. Jelas. Bagaimana nih sekarang kan banyak nih caleg-caleg muda. Definisi awal ataupun definisi dasar untuk organisasi itu kepentingan bersama yang harus kita bersama-sama mencapai tujuannya yang nantinya bisa bermanfaat untuk bersama ataupun bermanfaat untuk anggota kita. Coba rasakan apa yang memang kalian itu belum rasakan, karena jangan terpaku ke dalam pembicaraan orang lain, makanya harus dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Satrio Suroyo di acara Sudut Pandang Generasi yang akan mengusung tema Generasi Mager, Jiwa Perjuangan dan Pergerakan Mulai Luntur Harus Bagaimana. Di sini kebetulan saya kedatangan rekan saya yang bernama Tegar Apriananda ST yang kebetulan beliau baru lulus di kuliah ya di Universitas Galuh dengan prodi Teknik Sipil. Dan selamat kepada Tegar. Terima kasih. Dan sekarang mungkin di sini kita akan berbincang mengenai bagaimana nih generasi muda yang mageran ya dan minat generasi muda yang kurang dalam masuk organisasi di situ. Mungkin kenapa saya di sini mengundang Tegar karena pengetahuan saya dan Anda kenal saya udah lama. Saya mengetahui bahwa Anda itu masuk organisasi di ruang lingkup kampus ya, dalam artian internal. Bagaimana nih tanggapannya dan respon anak-anak di kampus ini di kampus itu untuk memasuki organisasi di sana? Jadi untuk masuk organisasi itu kan memang yang namanya organisasi itu tidak ada yang salah. Namun ada beberapa yang memang tujuannya itu berbeda-beda atas kepentingan bersama, nanti memiliki tujuan yang bersama juga gitu. Pencapaiannya ataupun nantinya manfaat bagi dirinya dan sebagainya itu banyak sekali manfaat-manfaat di organisasi seperti itu. Nah, untuk masuk organisasi kan ada beberapa tahap, pastinya step by step lah, yang mana nantinya dari tahap pertama, kedua, dan ketiga dan selanjutnya yang nantinya kan bisa masuk menjadi anggota, menjadi masuk sebagai staf ataupun nantinya menjadi badan pengawas harian atau menjadi ketua seperti itu. Jadi ada tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Baik, kebetulan nih pertanyaan tambahan nih sedikit ya. Tegar ini di kampus ini menjabat sebagai apa? Nah, kalau saya untuk menjabat pernah menjadi staf ataupun keanggotaan, yang mana di sana itu kan di atas power saya, departemen saya seperti itu. Pernah menjadi badan pengawas harian yang mana sebagai ketua, alhamdulillahnya diamanati oleh mahasiswa Ya, ke arah sana. Dan tanggapan tanggapan Tegar nih di ruang lingkup luar aja ya banyak. Sekarang kan lebih ke anak-anak itu kuliah. Organisasinya kurang. Dalam artian ketika dia masuk kuliah, beres kuliah itu pulang, kuliah pulang. Ya. Nah, bagaimana tanggapan sosok seorang Tegar nih ya terhadap mahasiswa yang seperti itu? Nah, berbicara asumsi mahasiswa sekarang itu kan orientasinya seperti apa, pengkaderannya, berarti organisasi di sana ada yang salah. Namun pastinya tidak menyalahkan juga, ada beberapa yang pastinya kurang. Entah itu mau di pengkaderannya, entah itu mau di sistematik pemerintahannya dan sebagainya. Makanya jikalau memang nantinya untuk minat ataupun bisa masuk ke arah organisasi, itu harus beberapa yang harus ditempuh seperti itu. Nah, gimana caranya untuk nantinya bisa masuk ataupun menariknya? Nah, di sana pengkaderannya harus jelas, orientasinya arahnya kemana, nantinya bisa masuk kemana, kan biar nantinya terarah nih pengkaderannya seperti itu. Nah, bisa masuk pun ada syaratnya, regulasinya itu harus jelas lah organisasi di sana tuh. Jadi jangan semata-mata karena di sini organisasi nantinya tidak bisa membawanya, maksudnya ada arahkannya kemana. Kan di sana ada anggota yang mana
mahasiswa itu tidak semua masuk ke organisasi seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa di situ ada kesalahan dalam Pengkaderan. pengkaderan. Iya, pengkaderan. Berarti di situ juga aspek minat juga tidak bisa disalahkan kan. Iya. Ketika pengkaderannya jelas, mungkin minat-minat Ya. mahasiswa Ya. juga mungkin lebih banyak gitu ya. Hmm. Oke, itu kan di ruang lingkup kampus. Tanggapannya nih, apalagi sekarang mau menjelang Pemilu. pemilu gitu ya. Jelas. Bagaimana nih sekarang kan banyak nih caleg-caleg muda, caleg-caleg muda yang optimis nih, maksudnya Ya. saya bangga ketika zaman sekarang nih banyak terpampang di pinggir jalan di mana-mana bahwa anak muda, generasi muda berani nih, bahwasannya dia berani untuk mewakili dirinya menjadi wakil rakyat. Tanggapan Tegar ini seperti apa? Kalau saya berbicara pengkaderan di partai itu memang ada beberapa budaya pastinya gitu. Oh, jangan bilang partai nih, kita Ya. bilang organisasi aja. Ya, organisasi aja ya ke arah sana. Nah, untuk yang ada di jalan seperti itu berarti bahwasannya untuk menarik suara rakyat itu berarti di garis milenial yang mana banyak remaja berarti pengamat nantinya untuk bisa masuk ataupun mencalonkan itu berarti mereka siap untuk nantinya mewakili rakyat. Saya paham, saya juga pastinya mereka itu bisa membawanya seperti itu. Di sini kan kalau itu bahas organisasi yang berbau politik ya. Di sini juga kan ada nih di ruang lingkup Ciamis ataupun di daerah-daerah lainnya bahwasannya ada organisasi-organisasi yang dulunya bukan organisasi dan sekarang terusung organisasi, pasti tahu lah arahnya menuju kemana gitu. Di situ banyak orang-orang yang ingin masuk ke ranah organisasi tersebut, bahkan bukan hanya ingin masuk, bahkan sudah masuk tapi tidak mengerti alur organisasi itu seperti apa. Jadi hanya sebatas, oh saya sudah masuk, saya sudah menjadi anggota tanpa tahu organisasi itu seperti apa. Nah, di sini menurut Tegar organisasi itu seperti apa sih? Kalau organisasi, definisi awal ataupun definisi dasar untuk organisasi itu kepentingan bersama yang harus kita bersama-sama mencapai tujuannya yang nantinya bisa bermanfaat untuk bersama ataupun bermanfaat untuk anggota kita gitu. Jadi jangan semata-mata kan arah nantinya organisasi ke sana ke sini itu ada kepentingan pribadi. Oh, itu berarti jangan sampai seperti itu. Nah, jadi harus bersama. Kita kan di organisasi itu nggak semata-mata enaknya saja ataupun seperti apa, tapi ada kekurangannya, ada permasalahan-permasalahan yang harus ditempuh. Makanya untuk organisasi itu ya kita bersama-sama gitu mengatasinya. Jangan ini tidak, ini enggak, ataupun ini iya dan sebagainya. Jangan seperti itulah. Jadi harus kita bersama-sama untuk meraih apa yang kita capai ataupun apa yang kita inginkan, arahnya kemana itu harus jelas seperti itu. Dan si visi misi ketua lah, kita harus diakui visi misi ketua itu menginginkan organisasi yang baik. Tapi gini Pak Tegar, kita nih remaja-remaja sekarang, bahkan anak SMP, SMA, banyak yang masuk organisasi di sekolahnya, misalkan kayak organisasi di kampus itu ya. Tapi yang sangat disayangkan ini kenapa anak-anak sekarang itu masuk organisasi di luar ruang lingkup itu ya, di luar ruang lingkup itu ujung-ujungnya menjadi tanda kutip lebih ke, oh saya ini masuk organisasi kayak ada istilahnya ospek, dalam artian ospeknya itu tanda kutip juga, bukan menuju ke arah yang lebih baik, tapi kayak dipikirnya tuh seakan-akan melenceng atau disalahgunakan gitu. Bagaimana nih caranya ataupun saran ketika Pak Tegar mulai masuk organisasi? Mungkin di situ tadi dibilang dari segi pengkaderannya mungkin kurangnya, mungkin juga saya rasa dari segi pemahaman tentang organisasi itu seperti apa, dan dia pun kurang tahu mengenai bahwa misalnya organisasi ini berarahnya kemana, karena setiap organisasi memiliki arah dan tujuan yang berbeda, betul apa tidak? Begitu kan? Nah sekarang saya nanya nih, bagaimana cara menarik minat? Cara menarik minat, kan biasanya orang ini minat ke suatu organisasi itu misalkan nih di sekolah, karena saya bisa futsal, saya hobi futsal, kita masuk organisasi futsal.
biar semuanya itu tersalurkan dan bisa berkembang juga. Nah, bagaimana cara menarik minat baik itu mahasiswa ataupun orang-orang sebagai remaja lah di luar kampus untuk masuk organisasi yang benar-benar organisasi nih. Karena menurut saya kenapa harus seperti itu? Dalam organisasi itu kita banyak belajar. Dalam artian kita belajar berbicara, belajar sopan santun ataupun apapun itu ya, public speakingnya dari segi mental ataupun karakteristik etika itu diajarkan. Seperti itu. Bagaimana cara menarik minat remaja sekarang untuk masuk organisasi? Nah, untuk menarik seseorang itu kan kita membahasnya juga mengenai si pengkader yang mana harus memiliki kapabilitas yang nantinya si pengkader itu totalitas. Nah, gimana untuk menariknya itu? Mahasiswa zaman sekarang itu inginnya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, harus tahu sisi lain dari remaja sekarang itu seperti apa mindset pemikirannya. Kita nggak maksudnya jangan terlalu jauh ekspektasi kita sebagai pengkader, namun harus didasari dulu. Nah, ini orang maunya kemana dan mintanya apa, seperti itu. Nah, untuk totalitasnya juga untuk pengkader, saya harapkan juga untuk si pengkadernya juga harus memiliki kapabilitas lah, terlebih dahulu. Jadi nanti bila mana kader itu bertanya kepada pengkader itu kan mereka sudah mengetahui, seperti misalnya arti mahasiswa itu apa gitu, terus fungsional mahasiswa itu seperti apa gitu. Jadi untuk nantinya si kader bertanya ke pengkader itu kan sudah jelas, sudah paham, oh nih. Jadi mereka itu mindsetnya, wah kakak kita juga seperti ini nih gitu. Jadi jangan, saya harapkan ekspektasinya lah jangan terlalu jauh gitu, seperti itu. Berarti Didasari lah. oke, berarti secara tidak langsung seorang pengkader itu mesti memiliki rayuan khusus berarti ya untuk bisa menarik minat. Sekarang kan itu minat ya, membahas tentang minat. Apa penyebab kurangnya minat remaja sekarang nih, terutama remaja sekarang dalam masuk organisasi? Kurangnya minat itu kan banyak beberapa faktor nih. Menurut pandangan seorang Tegar yang sudah berpengalaman dan sudah berkecimpung ya mungkin di dunia seperti itu, apa? Nah, kalau berbicaranya karakteristik ya seseorang yang memang asumsinya itu bahwasanya organisasi itu mereka tidak paham apa itu organisasi. Pertama itu. Yang kedua, mereka tidak bisa membawanya dirinya karena dirasa untuk ikut organisasi itu bukan atas dirinya juga, melainkan dari seseorang ataupun teman sendiri yang bisa membawanya ke dalam organisasi. Dalam artian bisa dibilang paksaan ataupun bukan? Bisa, karena terpaksa itu nantinya terbiasa lah apa yang nantinya sudah dilalui, ditempuh. Kan kita juga kalau berbicara ke dalam organisasi itu kan jangan semata-mata nih kita masuk organisasi itu atas dasar dari orang lain mengetahuinya. Harus kita tempuh, harus kita lalui, harus kita rasakan apa itu yang namanya organisasi gitu. Kalau misalkan tadi ada bahasa kayak terpaksa lalu terbiasa. Ya. Tapi bagaimana nih, kan kebanyakan nih ketika ada seseorang yang terpaksa, kebanyakan kan dia ngeluh di belakang, ngeluh seperti apa, saya di sini seperti ini, gini. Berarti ketika dia terpaksa itu mungkin dia tidak bisa menegaskan bahwa dirinya sanggup. Ya. Kan tadi ada kesanggupan untuk mengikuti suatu organisasi. Rata-rata kan ketika tidak ada kesanggupan itu kan dia bisa meng-cut off. Dalam artian dia bisa mengusulkan untuk mundur dalam suatu organisasi tersebut. Apakah ketika dalam berorganisasi ketika ada banyak hal seperti itu? Ya. Banyak juga lah. Kalau berbicara kita mengeluh, yang namanya juga organisasi kan pasti ada pengeluhnya gitu. Nah, untuk mengatasinya juga kan di sana ada beberapa orang yang harus bisa mengimbangi pemikiran yang mungkin sedang jenuh seperti itu. Nah, kita juga kan ada surut naiknya gitu di organisasi. Pasang surutnya. Jadi
ada peningkatan, ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Makanya yang namanya organisasi itu belajar dalam konsistennya gitu. Belajar dalam konsisten. Berarti Ya. kalau misalkan tadi kayak ngeluh, oke lah. Yang namanya Ya. ngeluh itu manusiawi ya. Setiap Manusiawi, orang pasti jelas. memiliki ngeluh. Nah, Kalau dari soal kerjaan pun hampir rata-rata setiap Ya. manusia mengeluh. Dalam artian berarti kayak kekompakannya itu mungkin kurang. Bisa Kurang. jadi seperti itu kan. Ya. Karena kan yang namanya organisasi tadi kita bersama-sama. hmm. Mungkin di situ kita kurang. Terus di sini kita juga akan menanyakan beberapa lagi sekarang dari survei di lapangan yang saya lihat di lapangan itu banyak organisasi-organisasi di luar internal, dalam artian di luar kampus ya. Di luar kampus mengenai bahwa banyak organisasi-organisasi, kita nggak bisa sebutkan satu-satu mungkin ya. Kita nggak berani sebutkan satu-satu. Bagaimana menurut Tegar, bukan bagaimana sih, lebih ke organisasi seperti apakah yang bisa mendobrak supaya minat anak muda itu lebih ke, bukan menggebu-gebu, lebih ke tertarik terhadap masuk organisasi meskipun bukan organisasi kampus gitu. Organisasi seperti apa yang harus dibentuk untuk menarik minatnya aja dulu. Nah, kalau berbicara minat, bahwasanya untuk ikut organisasi itu gini aja, organisasi itu kan tidak ada yang namanya tidak baik. Ya. Semua organisasi itu baik. Nah, minatnya untuk pemuda milenial zaman sekarang itu melihat dalam prestasi. Jadi prestasi organisasi itu udah sejauh mana? Nah, itu untuk daya tarik organisasi itu di sana. Karena melihat eksistensinya terdepan, terlihat. Jadi untuk publikasi organisasi di sana itu sudah jelas bahwasannya prestasinya udah tinggi nih organisasinya, seperti itu. Berarti lebih ke kita memperingati atau memberitahu remaja-remaja ketika dia memiliki bakat dan minat atau memiliki kesukaan terhadap suatu hal, lebih baik masuk organisasi yang sejalur gitu ya. Sejalur. Jadi lebih ke garis linear lah, jelas. Jadi lebih ke satu, pengkaderan tidak bukan pengkader itu tidak susah harus memberitahu lagi karena emang basicnya dia sudah terarah gitu kan. Nah, yang terakhir nih, rekomendasi kebijakan dalam organisasi itu yang harus dilakukan itu seperti apa? Rekomendasi kebijakan, sebetulnya untuk rekomendasi kebijakan itu kan gimana sistematik ataupun pemerintahan di dalam organisasi tersebut. Jadi saya juga tidak mengetahui semua, namun paham sedikit lah mengenai organisasi, entah itu di internal kampus ataupun di luar kampus. Karena kita sama-sama belajar mungkin ya, dalam segi karena yang namanya organisasi itu mencari jati diri, seperti itu. Terakhir nih, motivasi dari Tegar untuk rekan-rekan Tegar yang di luar sana, baik itu yang di dunia kampus ataupun di luaran kampus sana ya, mungkin ya saya percayalah Tegar sosok orang yang memiliki banyak teman. Motivasinya apa? Kalau dibilang motivasi, takut kecewa. Yang pertama. Karena saya dari di luaran sana tidak mengetahui nih arah geraknya manusia itu kemana gitu. Namun motivasi dari saya hanya sedikit, coba rasakan apa yang memang kalian itu belum rasakan. Karena jangan terpaku ke dalam pembicaraan orang lain, makanya harus dirasakan. Nah, untuk motivasinya juga saya harapkan bawalah jati diri kita yang mana nantinya bisa dirasakan oleh orang lain ataupun negara ataupun bangsa ataupun agama kita, seperti itu. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak luput dari kesalahan, namun kita jangan terpacu dalam kesalahan tersebut. Kita harus benar kalau itu sudah di jalan yang benar. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan tunjukkanlah, cari jati diri di tempat yang benar. Jangan di tempat yang salah. Mungkin sebegitu saja ya, Tegar. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah berbincang dengan saya di sudut singkat karena di sini kita nggak berbicara panjang lebar, mungkin menambah sedikit pengetahuan, berbagi sedikit pengetahuan, istilahnya sharing lah ya. Di
Terima kasih buat rekan-rekan dan terima kasih juga buat Tegar. Terima kasih juga buat semuanya. Dan mohon maaf nih apabila ada kesalahan, salah dalam berbicara ataupun salah dalam pengungkapan sebuah kata-kata yang dari mulut saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.